Assalamualaikum teman-teman semua. Kebetulan saya baru pulang kerja. Hari ini cukup melelahkan sekali karena adanya peningkatan kasus COVID, terus peningkatan kasus DBD juga. Bahkan minggu kemarin salah satu teman saya, yaitu guru bahasa Inggris anak saya, itu meninggal dunia karena kasus DBD. Jadi beliau ini meninggal dunia karena terlambat dibawa ke rumah sakit dengan alasan takut dikira COVID. Nah, jadi beliau ini sudah demam beberapa hari, cuma dibiarkan saja, disuruh berobat juga takut dikira kena COVID, karena kasus COVID juga sekarang kan sedang meningkat. Jadi pas dibawa ke rumah sakit, beliau sudah pendarahan, langsung masuk ICU dan tidak lama kemudian meninggal. Saya nggak tahu tentang keadaannya, saya tahunya pas sudah meninggal. Tapi kasus ini sangat disayangkan sekali ya, karena gimana ya, banyak pasien yang takut berobat karena takut dikira COVID dan takut diisolasi. Padahal seperti saya kan kerja di puskesmas ya, yang saya ketahui puskesmas itu kalau misalnya menetapkan pasien itu terkena COVID dan juga harus dikarantina, itu benar-benar dipantau secara baik, diberi obat sampai sembuh. Dan juga untuk sekarang ini kan ya nggak kayak seperti awal-awal COVID gitu. Kalau sekarang ini ya orang kena COVID itu sudah biasa. Jadi jangan takut dengan stigma masyarakat. Jadi teman-teman, DBD dan COVID itu memang ada beberapa gejala yang mirip, tapi nggak semuanya mirip. Maksudnya ada perbedaannya. Kalau DBD itu seperti pengalaman saya, kebetulan saya juga salah satu tenaga kesehatan. Terus sebulan yang lalu suami saya juga kena DBD. Itu gejalanya demam, terus demam mungkin 2-3 hari. Setelah itu nggak demam lagi, tapi kepala tuh sakit, yang sakit banget, terus nyeri sendi, nyeri otot, terus juga mual, muntah. Kalau bahaya banget sih ya, maksudnya trombositnya turun banget, itu bisa saya pendarahan. Nah, jadi supaya tidak terlambat, pasien DBD ini memang demam itu bisa hari pertama sampai ketiga. Setelah itu nggak demam. Di situ orang yang banyak kecolongan karena dipikir setelah tidak demam itu pasien ini sudah sembuh dari penyakitnya, padahal tidak. Untuk kasus DBD berbeda. Justru setelah demam itu pasien mengalami fase kritis, yaitu penurunan trombosit yang sangat signifikan. Trombosit itu bisa turun banget, bahkan seperti kasus suami saya kemarin, dari yang trombositnya normal 157.000, itu keesokan harinya itu 157.000 di hari ketiga. Keesokan harinya, hari keempat, periksa lab lagi, trombositnya sudah di bawah 100.000.
Waktu itu kalau nggak salah sekitar 70.000. Nah, kalau di bawah 100.000 itu harus dirujuk ke rumah sakit untuk penanganan yang lebih lanjut. Lalu di rumah sakit itu dicek lagi trombosit suami saya itu ternyata tinggal 50.000. Tapi syukur alhamdulillah cepat dibawa ke rumah sakit dan penanganannya juga cepat, sehingga dalam waktu 3 hari dirawat itu sudah naik lagi trombositnya. Jadi di sini saya mengapa membahas ini karena memang banyak sekali kasus kecolongan DBD yang sampai meninggal dunia itu karena takut berobat, takut dikira kena COVID. Jadi teman-teman, itu DBD dan COVID lumayan berbeda ya gejalanya. Kalau COVID itu menurut pengalaman saya itu demam, sakit tenggorokan, bisa sesak juga, batuk, hilang penciuman, hilang rasa, kelelahan. Nah, jadi lumayan berbeda ya gejalanya COVID sama DBD ini. Yang paling mendasar banget sih saya kira perbedaannya itu di tenggorokan. Itu kalau pasien COVID itu biasanya tenggorokannya sakit banget, sama sesak sih ya biasanya. Kalau DBD kan biasanya nggak diikuti dengan sesak, terus sakit tenggorokan itu jarang. Kalau DBD yang sering itu malah sakit kepala, sakit sendi, sakit tulang, sakit otot. Itu yang paling sering gejalanya. Muntah, mual. Nah, kalau COVID memang muntah mual juga, cuma beda. Kalau COVID itu muntah mual diikuti dengan sesak. Karena COVID ini kan menyerang paru-paru. Jadi saya harap tidak ada lagi pasien yang terlambat dibawa ke rumah sakit karena takut berobat dan takut dikira COVID. Sekarang COVID sudah dianggap biasa aja kok di masyarakat. Karena kasusnya juga sudah banyak, dan ini juga ada peningkatan lagi kasus dari yang sebelumnya sudah selesai. Sekarang dengan ada varian baru ini terjadi peningkatan lagi kasus. Jadi apapun penyakitnya, tolong periksakan diri Anda, paling tidak ke puskesmas. Karena pelayanan di puskesmas juga lengkap. Jadi kalau memang puskesmas tidak bisa menangani, biasanya ditangani di rumah sakit. Jadi teman-teman selalu jaga kesehatan. Oh iya, untuk mencegah DBD itu bisa dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan rumah kita, seperti mengubur barang-barang bekas, terus menutup tempat-tempat penampungan air. Itu memang iklan-iklan itu yang di TV itu emang bener ya, karena saya setelah suami saya kena DBD itu saya terapkan itu di rumah. Jadi sampah-sampah semua yang di sekitar rumah, apalagi rumah saya ini kan rumah panggung ya, karena daerah banjir, jadi rumahnya rumah kayu panggung. Itu di bawah kolong itu kan pasti ada sampah ya. Jadi setelah suami saya masuk rumah sakit, kami bersih-bersih rumah dengan cara memungut semua sampah-sampah yang di sekitar rumah. Terus genangan-genangan air juga dibersihkan. Kalau bisa tidak ada, tempat-tempat penampungan air ditutup. Itu memang mengurangi sekali dengan intensitas nyamuk. Dengan banyaknya nyamuk itu emang kurang dengan adanya kegiatan seperti itu. Jadi teman-teman jangan malas untuk membersihkan lingkungan rumah kita, karena itu bisa menghindari kita dari penyakit. Apalagi kalau anak-anak ya yang kena, itu pasti lebih membuat kita sedih lagi kan.
Oke, saya rasa itu saja untuk hari ini. Mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.